Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 19 September 2022, hari biasa pekan biasa ke-25. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8 ayat 16-18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, lampu penerangan amat kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Dengan bantuan lampu, kita bisa melihat dengan jelas. Ketika kita berjalan di tempat yang gelap, lampu penerang jalan, entah senter atau obor, atau lampu yang ada di sepanjang jalan tempat kita berjalan, membantu kita menentukan jalan yang baik untuk kita lewati. Apalagi jalan yang akan kita lewati itu berlubang, licin, dan berbatu. Dengan adanya lampu penerang di tangan kita, kita bisa dengan mudah menapakkan kaki di atas permukaan tanah dan berjalan. Fungsi lampu adalah menerangi. Kalau lampu atau pelita memang berguna untuk menerangi, maka percuma saja jika lampu itu diletakkan di bawah kantang, di bawah tempayan, di bawah tempat tidur. Tempat tidur atau kantang bisa menutupi fungsi sebenarnya dari lampu itu. Lampu hendaknya diletakkan di tempat yang tinggi, supaya bisa menerangi ruangan yang gelap. Di setiap sudut ruangan menjadi terang karena diterangi oleh cahaya lampu yang menyala. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita, mengajar banyak orang dengan perumpamaan tentang pelita. Tuhan Yesus berdiri di hadapan orang banyak, memberikan ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Yesus mengharapkan agar banyak orang mau mendengarkan ajarannya dan selamat oleh karena tuntunan ajaran-ajarannya. Sebab ajaran cinta kasihnya lewat perbuatan dan perkataannya adalah pelita, adalah terang lampu yang bisa menuntun langkah hidup kita. Sama seperti lampu terang yang bisa menerangi arah langkah hidup kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, mendengar bukan hal yang mudah. Apalagi di zaman sekarang yang hingar-bingar ini ada begitu banyak gangguan yang bisa menjadi penghalang dalam mendengarkan. Bisingnya suara kendaraan, suara televisi, getaran telepon genggam kita, games, bisa menjadi halangan untuk mendengarkan suara Allah yang bersabda lembut dalam hati kita. Kita bisa membayangkan demikian. Di saat kita hendak berbicara dengan teman tentang suatu hal yang khusus, tetapi di tempat yang ramai, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal semacam itu? Ada beberapa cara yang bisa kita ambil. Pertama, kita menyendengkan telinga lebih dekat atau mencari tempat yang sepi sehingga pembicaraan menjadi lebih intensif. Mendengarkan berarti mengarahkan, bukan hanya pendengaran kita, pendengaran indrawi kita, melainkan juga hati dan akal budi kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, mari kita saling menjadi pelita bagi yang lain,
maka nyalakanlah pelitamu, kobarkanlah semangatmu. Semoga melalui perbuatan-perbuatan baik kita, orang lain mampu memuji Allah. Demikian juga sebaliknya, perbuatan baik orang lain menggerakkan hati kita juga untuk memuji Allah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, cita-cita dan keinginan kami adalah hidup bahagia abadi bersama-Mu kelak. Semoga sejak saat ini kami berupaya memilih dan memperjuangkan kehendak-Mu, memikirkan dan melakukan segala yang baik dan yang benar, serta berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.